Sepertiga kota Denpasar dikelola oleh Desa Adat Denpasar. Dahulu, Desa Adat Denpasar hanya mewilayahi Denpasar Barat saja. Saat ini, Desa Adat Denpasar mewilayahi 105 banjar adat di wilayah Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Barat dengan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kuta, sehingga ada 5 kelurahan dan 10 desa dinas dengan kode Desa Adat Denpasar 1492. Banjar adat yang bernaung di Desa Adat Denpasar diantaranya Banjar Kertapura, Banjar Busung Yehkau, Banjar Busung Yehkangin, Banjar Penyaitan, Banjar Kerandan, Banjar Pemedilan, Banjar Tegalinggah, Banjar Puri, Banjar Pemeregan, Banjar Cilagi Gendong, Banjar Glogor, Banjar Alangkajeng Gede, Banjar Alangkajeng Menak, Banjar Kertadharma, Banjar Mertajaya, Banjar Margajati, Banjar Balun, Banjar Mekar Manis, Banjar Kertasari, Banjar Kertajati, Banjar Semilajati, Banjar Tulang Ampiang, Banjar Mertayase, Banjar Panti Gede, Banjar Pantisari, Banjar Blong Menak, Banjar Blong Gede, Banjar Gerenceng, Banjar Tegal Baler Grie, Banjar Tegal Agung, Banjar Tegal Gede, sampai dengan Banjar Tunggul Aji. Terkait program pemerintah Nangun Satkertih Loka Bali, Bendesa Adat Denpasar menjalankan program tersebut berlandaskan ajaran Trihita Karana, baik dari segi parahyangan, palemahan, dan pawongan. Nangun Satkertih ini terdiri atas 6 pondasi, yakni Atma Kertih, Danu Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Jagat Kertih, dan Jana atau Manusa Kertih. Semua dijalankan berlandaskan Trihita Karana. Dalam rangka Nangun Satkertih Loka Bali, isi dari Perda nomor 4 tahun 2019 harus dijalankan dengan baik. Melalui Trihita Karana, Desa Adat Denpasar bergerak dari bidang parahyangan yang dilanjutkan ke palemahan dan pawongan untuk membentuk sinergi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Potensi Desa Adat Denpasar cukup luar biasa untuk dibangun dan dikembangkan. Dasar pembentukan desa adat juga tidak terlepas dari dasar negara Pancasila dan secara konstitusional dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Kemandirian Desa Adat Denpasar juga sangat luar biasa dalam pembangunan dan perkembangan desa adat. Dalam segi parahyangan, Desa Adat Denpasar sudah melakukan perbaikan dan pemeliharaan beberapa pura, seperti Kayangan 3, memperbaiki cagar budaya di Pura Maos Pahit di Gerenceng, Pura Desa dan Pusat di Gajah Mada, dan pura-pura lainnya di wilayah Desa Adat Denpasar. Dalam segi palemahan, sinergi dilakukan dengan guru wisesa mulai adanya penataan ganggang di seputaran Desa Adat Denpasar, serta bersinergi dengan desa dinas dan banjar adat menata wilayah serta kebersihan lingkungan. Dari segi pawongan, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, direalisasikan dengan meningkatkan sumber daya Serati Banten, Sulinggih, dalam bidang pendidikan, pengamanan, dan bidang sosial masyarakat, selain saling membantu dan bergotong royong dalam berbagai hal. Bendesa Adat Denpasar Anagung Ngurah Rai Sudarmo mengatakan, dalam mengelola sistem pemerintahan adat, khususnya di Desa Adat Denpasar, berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Desa Adat Denpasar sangat mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Bali karena dapat memberikan pola-pola penguatan desa adat serta menuangkan amanat-amanatnya dalam membangun dan mewujudkan program Nangun Satkertih Loka Bali menuju Bali era baru melalui desa adat. Terkait hal itu, Desa Adat Denpasar sudah menjalankan serta mendukung program tersebut. Program yang dijalankan berlandaskan Trihita Karana betul-betul memberikan kemandirian desa adat di Bali. Dengan demikian, Desa Adat Denpasar dengan 105 banjar adat menyambut antusias program pemerintah Nangun Satkertih Loka Bali ini. Terkait pandemi COVID-19, Desa Adat Denpasar tidak henti-hentinya menjalankan program pemerintah, baik secara daring atau online, memberikan pembinaan kepada serati, baik itu pelaksanaan upacara di parahyangan, seperti piodalan di Pura Kayangan atau Pura Desa, juga dalam tingkat pawongan seperti pelaksanaan upacara pernikahan, manusia yadnya atau pitra yadnya pengabenan. Semua tetap berjalan dengan mengacu kepada standar operasional protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Kegiatan ritual keagamaan dan ritual kemanusiaan bisa berjalan dengan baik tanpa mengurangi makna dan hakikat upacara itu sendiri. Harapannya mata rantai COVID-19 segera terputus. Om Swastiastu.
kami Bendesa Adat Denpasar dalam mengelola sistem pemerintahan adat, khususnya di Desa Adat Denpasar, berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Apa maknanya? Kami sampaikan di sini sebagai sistem pemerintahan di desa adat, karena baru kali ini sejak Republik Indonesia 1945, desa-desa adat di Bali terdaftar sebagai subjek hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang jumlahnya ya kurang lebih 1.493 desa adat di Bali. Nah, perlu kiranya kami sangat mengapresiasi daripada kerja Bapak Gubernur Wayan Koster, karena betul-betul bisa memberikan pola-pola serangkaian dengan penguatan desa adat melalui piranti pirali lunak yang dalam hal ini jelas tertuang amanat-amanatnya bagaimana membangun Satkerti Loke di Bali melalui desa adat. Nah, terkait dengan itu, bukan saya mendahului atas dasar semangat mengetahui eksistensi, substansi, esensi daripada roh Perda itu sendiri, pas saya selaku Bendesa Adat di Denpasar pada tahun 2018. Sebelum Perda 4 2019 ini disahkan, kami di Desa Adat Denpasar sudah mengumpulkan sebanyak 105 banjar, menyampaikan, langsung mensosialisasikan bahwa Perda 4 2019 ini sangat-sangat memiliki makna yang luar biasa untuk membangkitkan desa adat dengan kemandiriannya bidang ekonomi, berdikari dalam bidang pembangunan, dan berdikari juga dalam bidang membangun sumber daya manusia. Nah, terkait dengan Perda itu sendiri, namun Satkerti yang dilandasi dengan konsep Trihitakarana yang sudah mendunia. Jadi Trihitakarana ini sebenarnya sudah mendunia, yaitu membangun dalam tingkat perahyangan, membangun dalam tingkat pelemahan, membangun dalam tingkat pawongan. Jadi Trihitakarana ini betul-betul memiliki konsep-konsep yang secara kemandirian desa adat di Bali khususnya, yang pada dasarnya kita memiliki filosofis landasan untuk bergerak se-NKRI ini itu adalah Pancasila, dengan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 45, sehingga kami lihat dua perspektif ini, adanya hukum adat, adanya hukum positif atau hukum negara, sangat-sangat memberikan peluang bagi kemandirian daripada desa adat itu sendiri. Kami menyambut dengan antusias sebanyak 105 banjar adat di Desa Adat Denpasar dengan membuat suatu regulasi untuk membangkitkan perekonomian yang bisa mengarah kepada kemandirian. Kami tidak henti-hentinya mengajak komponen masyarakat untuk selalu waspada dalam menyikapi hal-hal yang diserukan oleh pemerintah. Walaupun dalam pandemi, kami khususnya di Desa Adat Denpasar tidak henti-hentinya berbuat, walaupun secara online, baik itu pembinaan kepada serati, baik itu tingkat upacara di perahyangan, baik itu dalam tingkat pawongan, tetap berjalan dengan mengacu kepada standar operasional protokol.
bagaimana yang memang ditentukan oleh standar protokol terhadap pembatasan gerakan daripada COVID ini. Terkait pemberlakuan perwali PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat yang akan dimulai tanggal 15 Mei mendatang, Desa Adat Denpasar siap mendukung dan bersinergi dengan pemerintah serta melibatkan pecalang, TNI, Polri, dan Wirapraja yang dibentuk Desa Adat Denpasar. Diharapkan semua masyarakat, baik keramat desa, keramat Tamiu, dan Tamiu yang ada di wilayah Desa Adat Denpasar mengikuti dan menghormati perwali tersebut. Sukma dan Juliana melaporkan.